Assalamualaikum, Matur Suksma sudah mengklik channel Suara Sang Lili. Apa kabar semua semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin astungkara. Kerasan ya di Taman Singasana sampai baca cerpen beberapa kali dan langsung bisa nanti edit ya. Satu persatu diupload. Semangat. Yuk, cerpen selanjutnya akan kita bacakan. Yang penuh semangat harus tetap semangat. Yang belum semangat, ayo kita semangat. Yuk. Let's go, kita bacakan. Air mataku jadi permata. Karya Deborah Yunita Mambrasar. Kok parah sekali? Masakan sampai kini belum hamil juga? Kalimat yang disampaikan oleh seorang adik dari ayah mertuaku ini benar-benar menyayat hatiku. Saat itu aku buru-buru berlalu dari hadapannya. Bahkan memilih untuk sedapat mungkin tidak berjumpa dengan orang-orang yang memberi label negatif kepada kami. Para perempuan yang diberikan kesabaran oleh Tuhan untuk tidak segera memiliki anak. Seolah-olah tidak atau belum memiliki anak adalah sebuah kejahatan yang tak termaafkan. Sakit. Mereka yang hanya bisa melemahkan tak pernah tahu betapa kuatnya aku berusaha agar bisa memiliki seorang anak dari rahimku sendiri. Mereka yang terus-menerus menjatuhkanku tak merasakan betapa beratnya aku mengikuti setiap prosedur medis agar bisa menjadi seorang ibu. Menikah pada usia 35 tahun adalah tentu bukan waktu yang tepat untuk menunda kehamilan. Namun hanya bisa pasrah saat Tuhan menunda. Ya enggak? Tahun 2013, 1 tahun setelah menikah, aku dan suami memutuskan untuk mengikuti program hamil di sebuah rumah sakit di kota Yogyakarta. Bukan karena setelah menikah aku tak pernah hamil ya, melainkan karena dalam setahun itu aku sudah mengalami keguguran 3 kali. Dokter tempat kami berkonsultasi di kota asal menyarankan aku dan suami untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan, konsultan dokter kandungan di Yogyakarta tersebut. Tak peduli betapa besar biayanya yang harus kami keluarkan. Tekad kami adalah bisa segera mempunyai seorang anak. Perjalanan yang cukup jauh dengan pesawat terbang, biaya konsultasi dengan dokter, hingga biaya penginapan untuk long stay bukan halangan menjalani terapi hormonal setelah tahapan pemeriksaan-pemeriksaan yang harus kami lalui. Sebulan di kota Yogyakarta, aku dianjurkan mengikuti program inseminasi buatan atau IB. Selama 2 minggu aku harus bed rest di penginapan saja. Makan, tidur, menonton, dan membaca buku adalah rutinitasku setiap hari. Untuk aku yang gemar beraktivitas di luar rumah, sesungguhnya program ini tidak mudah untuk dijalani. Demi ingin menjadi seorang ibu, aku bersabar menjalaninya meskipun belum berhasil. Aku tetap berharap bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Sehingga aku dan suami memutuskan mengikuti program IB untuk kedua kalinya. Seperti yang pertama, kali ini pun aku harus beristirahat di penginapan. Setelah 2 minggu, aku tak melakukan kegiatan kegemaranku dan suami, yakni memburu kuliner tradisional. Dengan harapan hasil pemeriksaan kehamilan kelak menunjukkan 2 garis. Sabar ya. Tetapi program kedua ini pun mengalami kegagalan, tak membuahkan hasil. Aku mulai lebih sensitif dengan banyak pertanyaan seputar kehamilan. Tak jarang aku menangis karena seolah-olah Tuhan benar-benar tidak berpihak kepadaku. Dan setiap kali aku berdoa, aku memintanya dalam tangisan. Syukurlah aku memiliki suami yang selalu memahami keadaanku dan berusaha menghiburku saat sedih. Setelah 6 bulan berada di kota gudeg ini, aku dan suami memutuskan untuk kembali ke kota asal kami. Tetapi kami tak kembali dengan tangan hampa.
Dokter di klinik tempat kami berkonsultasi membekali aku dan suami dengan suplemen kesuburan. Aku memang sedih, tetapi tak hilang harapan. Sehingga aku tetap membatasi aktivitasku supaya aku bisa segera hamil. Selama 1 tahun, sekembalinya kami dari Jogja, aku tetap rajin memesan dan mengkonsumsi suplemen untuk kesehatan kandungan. Bahkan semua makanan, minuman, buah-buahan, dan sayuran yang menurut banyak orang dapat meningkatkan kesuburan dan menjaga kehamilan, aku mengkonsumsinya dengan rutin. Masa penantian ini sebenarnya bukanlah masa-masa yang mudah. Apalagi ketika mengingat usiaku sudah memasuki 38 tahun. Kecemasanku mulai meningkat ketika menyadari bahwa usia di atas 35 tahun adalah usia yang sangat rawan untuk kehamilan anak pertama. Aku jadi sering menangis ketika berdoa, lebih menangis lagi. Bahkan aku sering bertanya-tanya dalam doa, Allah yang maha baik, kapan aku bisa mengandung? Apakah aku bisa untuk menjadi seorang ibu di usia seperti ini? Apakah masih bisa? Meski demikian, selalu saja aku bertemu banyak orang dengan dukungan mereka. Aku masih ingat perkataan seorang sahabatku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat lain juga meyakinkan aku. Sabarlah. Sabarlah sahabatku. Allah sementara merangkai air matamu untuk nantinya menjadi permata. Dukungan positif dari para sahabat ini benar-benar membuatku kuat dan semakin aku percaya bahwa setiap doaku didengar oleh Tuhan. Dan setiap kesedihanku akan diubah Tuhan menjadi sukacita. Benarlah, semua nasihat dari sahabat-sahabatku itu tepat. Di bulan November 2014, aku dinyatakan hamil oleh dokter kandungan tempat aku berkonsultasi setiap bulannya. Sukacita tak terkatakan lagi ketika awal Juli 2015, aku melahirkan anakku dengan selamat dan sehat. Allah benar-benar mengubah air mataku menjadi permata. Di Juli tahun 2024, anakku berusia 9 tahun. Aku memang sempat diliputi kecemasan dan ketakutan bahwa aku mungkin tidak bisa menjadi seorang ibu. Wajar ya. Namun kini, setiap kali aku menatap putra semata wayangku, aku berdoa, syukur bagimu ya Tuhan, ya Allah, Engkau telah mengubah air mataku menjadi permata. Wah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Semua indah pada waktunya, oke? Rencana Tuhan, rencana Allah itu memang rencana yang terbaik. Jadi kita harus pasrah menjalaninya dan ikhlas. Dan itu butuh kesabaran, ketabahan, dan hati yang tegar. Oke? Ketegaran hati semutan semua juga silakan ditulis, dicoret-coret, dan dikirimkan ke alamat email di bawah ini, suarastanglili@gmail.com. Lili akan menantikannya dan membacakannya satu persatu untuk kalian para semeton sebagai inspirasi untuk banyak orang. Oke? Mengapresiasi diri kita sendiri, mengekspresikan diri kita sendiri, membuat kita awet muda dan bahagia. Tetap tersenyum, tetap bahagia, dan tetap di channel ini. Oke, matur suksma. Sampai bertemu dengan episode berikutnya. Wassalamualaikum.